فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي رواية آخر: الصوم جنة ما لم يحركها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini guna bersama-sama kita daripada melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan daripada sembahyang subuh berjamaah, kemudian diteruskan dengan mendengari daripada ceramah agama atau kuliah subuh, yang mana mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau yang istiqamah mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sha'imin wa sha'imat rahimakumullah. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha apabila yang nantinya ulun sampaikan ini terdapat kesalahan, kekhilafan, baik perbuatan ulun atau perilaku ulun atau perkataan ulun. Mudah-mudahan pihak sabaratan kau memaafkan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, di mana kita sudah melaksanakan daripada kewajiban kita melakukan daripada puasa wajib di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang kita lakukan daripada puasa tersebut Allah membalas dengan surga bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan sudah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia karena di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu yang pertama adalah peristiwa turunnya Al-Quranul Karim atau nuzulul Quran. Yang kedua adalah peristiwa daripada turunnya malam Lailatul Qadar. Dan peristiwa yang pertama turunnya Al-Quranul Karim, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu daripada Al-Quran, karena nanti dia sesungguhnya akan datang di hari kiamat kelak sebagai syafaat penolong bagi orang-orang yang membacanya.
Jadi kita mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kawan mengkhatamkan Al-Quran Karim tersebut, kawan melaksanakan kesunahan-kesunahan di dalamnya. Paling kada satu hari satu juz, amun lebih bagus lagi. Yang kasihan tuh adalah kada membaca sama sekali. Maka bersyukurlah kita sudah mengkhatamkan Al-Quranul Karim tersebut di bulan Ramadan ini. Jadi bagi kita orang-orang yang membacanya, yaitu mengamalkannya dan mentadabburinya, maka kita diberikan oleh Ta'ala daripada syafaat Al-Quranul Karim, yaitu di hari kiamat kelak, di yaumul hisab, amal kebaikan kita dan amal keburukan kita itu ditimbang dengan mizan, dengan timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila amal buruk kita itu lebih berat daripada amal baik kita, maka kita singgah dulu di api neraka, diazab dulu di api neraka. Tapi kalau amal kebaikan kita itu lebih berat, lebih banyak daripada amal buruk kita, maka kita selamat dari api neraka tersebut. Nah, ketika amal buruk kita lebih banyak, maka kalau kita pernah mengkhatamkan membaca Al-Quranul Karim, maka Al-Quran Karim tersebutlah yang akan menolong kita dari siksa api neraka tersebut, menolong dari kita timbangan kiri kita itu lebih berat daripada timbangan kebaikan kita. Maka bersyukurlah kita menghatamkannya. Hadirin hadirat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim di sana dijelaskan bahwasanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quranul Karim. Bagi orang-orang yang beruntung memperoleh daripada ibadah di bulan Ramadan, maka dia orang-orang yang beruntung. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, katujiba maksiat di bulan Ramadan ini, maka orang tersebut adalah orang yang paling kadang beruntung, orang yang paling celaka, karena dia sudah mendapatkan daripada dosa yang berlipat ganda. Hendaknya kita itu selalu daripada dalam keadaan sabar, karena puasa itu as-shaumu junnatun, puasa itu perisai. Jadi ketika orang puasa, dia hendaknya selalu sabar. Di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Abid Dunya dijelaskan bahwasanya sabar itu memiliki daripada tingkatan, memiliki beberapa macam. Itu yang pertama adalah wasabrun 'alal musibah. Yang pertama adalah sabar terhadap musibah yang menimpa kepada dirinya. Jadi kalau kita sabar terhadap musibah, baik musibah yang kecil ataupun yang besar. Kalau yang kecil yang halus itu contohnya musibah kehilangan sandal atau kehilangan daripada barang-barang yang tidak berharga, maka itu musibah kecil. Dan musibah yang besar adalah dari diri kita, contohnya rumah kebakaran, meninggal anak atau meninggal bini atau meninggal laki, dan musibah-musibah yang lain yang menimpa kepada dirinya sehingga dia itu merasa kehilangan benar. Misalnya lakian kehilangan bini, musibah lah, tergantung orangnya. Bila lakinya sayang lawan bini, itu musibah.
Tapi lakinya misalnya anak begini biasa, itu alhamdulillah ya. Ada lagi yang menghalangi dunia. Artinya kalau kita ditimpa musibah seperti itu, maka hendaknya kita tambah sabar. Dan musibah yang paling besar adalah meninggalnya ulama. Jadi ketika seorang ulama meninggal, kita kadang bersedih, itu dipertanyakan iman kita di hati kita. Dipertanyakan, kenapa kita kada sedih? Berarti ada sesuatu tuh di dalam hati kita, ada sesuatu yang kita lakukan sehingga kita akan obat bersedih ketika meninggal ulama. Makanya dalam beberapa bulan ini meninggal 2 ulama karismatik yang di Amuntai, yaitu almarhum Guru Danau, yang kedua Mu'alim Kiai Haji Husaini, ahli fikih Sidin. Dan mudah-mudahan dipanjangkan umur ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena di akhir kiamat tanda-tanda kiamat itu adalah dicabutnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Maka itu musibah yang paling besar. Nah, apabila kita menerima musibah, menerima dengan ketetapan Allah dari musibah tersebut, maka sabrun ini, alam musibah ini, kita akan mendapatkan daripada derajat di sisi Allah Ta'ala. Apa derajatnya? Yaitu kata Allah, lahu salasami'ati darajatin baina darajati ila darajati kaiman baina sama'i ila al-ardi. Apabila kita sabar terhadap musibah tersebut, maka Allah tulis, Allah angkat sebanyak salasami'ati darajat, itu sebanyak 300 derajat, ma baina darajati ila darajati kama baina sama'i ila ardi. Di antara derajat ke derajat yang lain itu jauhnya antara langit dan bumi, jauhnya luar biasa. Artinya di sisi Allah Ta'ala kita sabar terhadap apa yang ditimpa kepada kita, maka disitulah Allah mengangkatkan derajat di kita. Hadirin hadirat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Yang pertama tadi adalah sabar terhadap musibah. Kemudian sabar yang kedua itu sabrun ala ta'ati, itu sabar terhadap ketaatan yang dia lakukan, yang dia gawi, sehingga dia memperoleh ikhlas kepada Allah Ta'ala. Orang yang sudah sabar terhadap taat ini, contohnya adalah orang-orang yang bujur-bujur istiqomah dalam menjalankan amal ibadahnya. Nah, kayak puasa kita di bulan Ramadan, kita istiqomah tarawih dari hari pertama sampai hari ke-30. Kita istiqomah membaca Al-Quran setiap hari 1 juz dari hari pertama sampai hari 30, maka kita memperoleh 1 kali khatam. Dan kita istiqomah juga dalam sholat berjamaah 5 waktu. Maka hasil daripada istiqamah tersebut apa? Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Orang-orang yang istiqamah, bujur-bujur istiqamah, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Artinya orang beristiqamah itu luar biasa sudah. Tapi kalah dengan orang istiqamah. Nah, hasil daripada sabar terhadap taat tersebut, maka dia memperoleh keistiqomahan. Dia di sisi Allah Ta'ala tingginya luar biasa. Pahalanya orang yang sabar terhadap taat ini, itu kata Allah tulis
lahu sittami'ati darajatin, baginya yaitu sebanyak sittami'ah 600 derajat. Dia ma baina darajat ila darajati kama baina tukhumil ardi ila muntahal arsy. Di antara satu derajat ke derajat yang lain itu tingginya, jauhnya itu antara daripada tuhum, lapisan bumi, ila muntahal arsy, sampai daripada ujung daripada arsy. Arsy Allah Ta'ala itu jika tahu letaknya di mana. Dan waliullah Ta'ala pasti memiliki daripada sabar terhadap taat ini. Inya beribadah murni karena Allah Ta'ala. Kalau kita ini kebanyakannya kalau ibadah itu antara dua, hendak memperoleh daripada pahala atau hendak memperoleh daripada surga, masuk surga, yang aman aku ibadah kemudian masuk surga, itu termasuk ikhlas masih. Tapi yang paling tinggi daripada keikhlasan adalah dia beribadah ridha, untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dia murni lillahi Ta'ala, menjunjung daripada perintah Allah Ta'ala, kada ada mengharap yang lain. Maka orang yang sabar terhadap taat tadi, Allah berikan daripada halawatul iman, itu manisnya iman. Kita di bulan Ramadan contohnya, kita amalkan salat berjamaah 5 waktu. Itu ketika di setelah bulan Ramadan, amuninya diberikan halawatul iman. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, inya ketinggalan satu kali waktu haji kada berjamaah. Itu dia akan menyesal di dalam hatinya, akan kehilangan satu kali waktu untuk berjamaah. Maka bila dia melaksanakan itu, maka orang tersebut sudah diberi Allah Ta'ala halawatul iman, manisnya iman. Kemudian sabar yang ketiga, yang sabar ini yang paling ngalih, yaitu sabrun ala maksiyah, itu sabar terhadap maksiat yang dia ini kada hendak menggawinya. Artinya sabar kada hendak menggawi maksiat. Dan ini yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ahli ibadah itu bisa rusak amal ibadahnya apabila dia kada tahu maksiat yang dia gawi. Ketika beribadah, maka iblis dan syaitan itu kada bakalan diam. Artinya apa? Orang yang ahli ibadah apabila tidak diberi ilmu, itu sia-sia juga. Makanya dari sabar terhadap taat itu adalah sabar terhadap maksiat itu lebih tinggi, lebih baik, lebih mulia dibandingkan ibadah tapi kita maksiat. Habib Salim bin Abdul Nasri mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah di siang hari di bulan Ramadan, kemudian di malam hari dia melaksanakan amal keburukan atau melaksanakan daripada maksiat yang lain, itu bagaikan dia membangun sebuah bangunan, kemudian malam harinya dihancurkan lagi. Artinya sia-sia bagi orang yang puasa. Ketika berpuasa, dia ini tidak menahan daripada maksiat yang lain. Dia puasa tapi malam harinya dia menjual jinnat misalnya, atau puasa di siang hari, malamnya dia berzina lawan pacarnya. Alhamdulillah. Di siang hari dia puasa, tapi di malam harinya, di tengah-tengah malam dia nonton sesuatu yang kada baik. Nah, itu bagaikan dia membangun bangunan tapi dia runtuhkan di malam hari, sia-sia saja.
Maka orang yang sabar terhadap maksiat tadi, kataballahu lahu tis'ami'ati darajatin baina darajati ila darajati kama baina tuhumil arud ila mutal arsin marratain. Itu Allah tulis baginya, Allah angkat baginya itu tis'ami'ah, itu sebanyak 900 derajat. Di antara derajat ke derajat yang lain itu bagaikan antara 7 lapis bumi, 7 lapis langit sampai ujung aras sebanyak 2 kali. Dan orang yang memiliki 3 sabar ini di sisi Allah Ta'ala itu dicintai penghuni langit, dicintai penghuni bumi. Mudah-mudahan kita kalau mendapatkan 3 sabar di bulan Ramadan ini dan 3 sabar di bulan-bulan yang lain, sehingga kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sudah sampai waktu isyraq. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan yang ulun ucapkan, yang ulun lakukan, ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.